pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Di video kali ini saya ada acara. Jadi kami tuh mau ke pantai Bapak Ibu. Pantai Ocarina, Batam Center dekat rumah. Saya balik kamera dulu ya. Itu fotonya tadi mana ya dek? Kayak ada apa gitu dek? Kayak mereka panitia bikin spanduk kayaknya. Ocarina. Lalu kita masuk kanan lagi ke tulisan Ocarinanya mana dek? Ini dan di depan sini masih masuk kiri kan? Iya, kiri ini ya. Di pantai Batam Center dekat rumah. Pintu masuknya dimundurin deh. Biasanya kan di depan sini langsung ada. Iya. Sepertinya dimundurin ke dalam. Mas, tahu nggak ada yang komunitas kanker di sini? Kanker. Lurus Ibu. Lurus. Lurus. Iya. Makasih. Oke, terima kasih. Ini mobil udah nggak ada lagi. Ini Bu. Oh, spanduk itu warna pink. Iya. Oh iya. Oke. Bawa langsung pisangnya ya dek, sama mangganya. Oke. Sesuai dengan lokasi. Payung nanti ya. Nanti aja biar situ. Itu buat jaga-jaga ini ajanya itu. Bila perlu. Kabar baik. Nunggu Teman si Jenny Jenny. Oh iya. Cinta palsu kan? Cinta palsu. Kawan senang mana susah Makan bu. Ini ada ubi, ada pisang. Tuh makan. Cuman buka harta bondamu ini. Oh jago. Dak, kenapa nggak kau bagi dua dah? Iya. Allah. Biar banyak. Ada pisang nanti Jenny bawa kan? Iya, nanti potong-potong lah. Dipotong dua. Pisau aku ada di tas. Nggak habis orang makan. Aku bawa pisau. Bagian Ada sebelah. pisau. Ada. Coba kan lain. Boleh Bu, bawa. Ada. Tuh dua. Lagi sekali lagi. Cara langsung kah? Satu, Bukan dua. kak, nge-YouTube aku. Laskar terakhir. Nanti ku share di grup. Angkatan pertama. Iya, angkatan. 16 kan, 16. Angkatan pertama. Sudah ini, udah kasih tahu dokter juga. Belum, nyari Joshua tak ada. Kata Joshua, aku lagi operasi katanya. Oh, iya. Joshua. Mana Bu? Cowok kita yang ganteng itu. Iya. Aku kira Joshua yang lain. Iya. Nah ya. Lu makanan ini nih. Apa ya? Materi dokter Joshua. Itu aku kan bilang ada rujak ini. Rujak salah mangga. Tadi malam bilang ada kalau ada buah bawa. Iya. Ibu, kabar sehat? Ibu yang telepon tadi. Iya, sayang. Oh, iya. Dengan Ibu siapa? Murniati. Bu Murniati. Murniati. Rohaya. Iya, Rohaya. Rohaya di Sapa. Oke. Ya Bu. Betul. Ceritanya kita nggak ada tisu ya? Jadi Ada itu yang tadi mau aku bawa. Ada ya Bu? Si Ida cantik. terima kasih. Oh di mobil kayaknya ada. Dia ntar ambil dulu ya. Aku indikan dulu ya. Bila masalah mau aku minta. Iya betul. Belum makan dari rumah. Oh ibu. Aku tengah tunggu cuma makan nasi. Benar. Terima kasih Bu. Jeruk. Iya. Makan Bu.
apa yang ada di situ? Yang di packing itu ada jagung. Anaknya udah datang gitu. Anaknya tadi udah nganterin ini minuman. Ini kan. Udah dimutilasi, Bu. Udah dimutilasi tadi. Ini jagungnya nih supaya mau jagung dipotong. Yang mau makan jagung. Oh, di sini jagung tadi. Iya. Aku ada di sini. Ujung dia. Salam sehat. Ibu Berla. Aku baru bergabung. Sama aku juga. Baru gabung apa-apa. Tapi di grup bukan baru lah. Ya baru bergabung jalan-jalan ini. Kita sering ngumpul memang kan, Bu, tapi otakku lupa. Wajahnya sih ingat. Kita lagi nggak ulangan kok, Bu. Iya. Kemarin kan di grup kan dibilang. Oh, yang jaket satu. Pasang statue dah. Mana isi? Aku nggak tahu dah begitu. Enak pula di sini sejuknya daripada kampung sana. Iya. Iya, sejuk di sini. Nah ini sampah-sampahnya Bu. Gak enak gitu. Dari STM dari jatuh juga sendiri biar lalu. Aku nggak tahu sih. Bikin dulu mapnya deh. Katanya mana? Ini biarin kan. Kita cuma 20 orang toh. Nambah sopir berapa gitu, tapi makanan seabrek. Tapi saya sengaja sampahnya saya bawa ke sana. Buat sampahnya biar nggak ini. Makan jagung aja kita nanti sudah sekenyang apa ini ya, Bapak di surga tolong. Asli terucap lah. Potong nggak bisa dipotong, mau dipotong. Iya, nggak usah dipotong, Bu, saya rakus, Bu. Ada buahannya. Iya. Coba tadi bilang Kirim bawa. Tapi tadi Nelponan ada. Habis kali pas habis. masih baru masak ini. Panas. Bawa apel untuk rujaknya. Terima kasih. Saya kan. Iya. Apa Kak? Mama dua mau. Iya, tadi aku bilang kok. Baru apa dak? Baru hotang. Walah. Ada. Baru 5 juta. Ini Ustaz. Aku junta. Boro-boro. Sebenarnya Borobudur aja. Alkisah pada suatu peristiwa. Ini adalah seorang raja yang telah menikah dengan Boru Sihot. Maka dia melahirkan Boru Zutak. Inilah hasil terakhirnya. Marpariman nama toko menuju gua. Enggak lah, Marna Boru. Marna Boru main dohok main namanya. Kenapa nggak gelar karpetnya? Kami udah ketemu Boru. Iya, benar. Pada berpinggiran karena Kami nomor 1 lah. Jangan lain sifatnya dan sifatnya mah. Ada lagi Ya. Itu padan. Orang lu rusak kena. Nama itu ada rai. Itu penuh tempatnya. Adik gelar mah karpetnya. Bang. Kalau di mana? Di jalan. Itu orang udah buat deh. Tikar, Bun. Tikar. Di sini. Atau di sini. Sini pun enak. Angkat itu. Di mana? Di mana? Maksudnya di tangan Dek, Mami kalau duduk di bawah payah berdiri. Ya biar nggak turun. Udah berapa lama? Iya. Tahun 18. Tapi dong sepeda tapi aku dibilang juga kayak gitu. Tapi kita Gak boleh bawa motor. Tapi aku bandel. Udah bisa kan? Bawa motor. Bisa kita bawa motor jadi nggak bisa. jadi Apa sih kamu nih? Makan. Iya, Mami. Makan. Mau minum?
waktu itu acara selesai barang belum datang. Oh, butuh bantuan, Dek. Biarin aja anak muda sekarang. Anak saya Oh iya. Satu lagi Bu. Oh iya. dikawinin. Nah, batu itu bisa ditimpa dua tuh di double. Tapi gini kan ya, Bu. HP siapa? Karena banyak makan itu kan, makan ini makan itu. Sebodoh aku ngantuk. Lagi harus langsung dulu. Ini mana nomor? Dulu aja, Bu. Nah, penghalangnya dulu aja lah. Karena di sini biar rapat kita bersama. Oh iya. Iya, dikeluarin aja semua apa yang ada di situ, karpetnya. Nanti kalau duduk kan nggak ada lagi. Iya. Ini gitu. Atau di sini biar ada yang bersender. Apa namanya? Ada lagi. Kita mundurkan ya, Bu. Apa? Ada tikar lagi. Masih ada tikar ya? Ada sih. Akan salut aku kan. Bisa ibu duduk sendiri ya. Ih, aku Bu kalau sudah duduk mau berdiri. Oh, tolonglah. Mungkin karena sempat metas tulang itu saya, Bu. Di dalam apa orang mau lewat kok. Nggak ada orang lewat kita aja. Lewat Bu. Jalan yang sini masih banyak. Masih banyak sama gubernur. Tapi saya tidak lewat sini. Iya. Langsung duduk di angin. Langsung duduk. Di Sini Bu Puji. Oh, iya. Saya ini ada semilur gitu. Iya, kalau kita nggak apa-apa, nanti orang lewat. Aku juga. Menara apa? Ngorok. Dengkur bahasa apa? Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang, Bu. Jenny sini dong. Sini dong, Bu. Gak apa-apa, Bu, ada anakku, Bu. Ada anakku yang bantu itu. Ngumpul yang Ayo sopan deh, nak pijetin ayo. Ibu ini nak dipijetin. Aduh. Ya, selamat datang ibu-ibu semua. Iya, Bu, selamat datang, Bu. Terima kasih ya sudah memenuhi ajakan kami untuk kita berkumpul. Kita ini semuanya orang-orang hebat, orang-orang mulia. Benar, betul, Bu. Betul, Bu. Siapa di sini yang masih melakukan perawatan? Terapi ada lagi yang ilmu, ada lagi. Semua sudah berbebas dari perkara ilmu itu ya. Sudah, Bu. Tinggal kita kepo. Kepo-kepokan saja kita ya. Iya. Jadi semuanya sudah hebat dong. Iya, iya, Bu. Ya. Coba. Kita kan belum saling kenal ya satu-satu. Pertama saya mau perkenalkan Ibu Jenny dulu. Jen, sini dulu. Di sini dulu. memang modelnya Ibu, yang lah. Jauh kalau. Jadi itu Ibu Jenny. Ibu Jenny yang selalu ada namanya di dalam grup kita, tapi ibu-ibu belum pernah pada lihat ya, belum pernah kan? Nah sekali ini selamat datang Ibu Jenny. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih untuk ajakannya. Itu siapapun dia, semua kita bos, ya kan, semua kita bos. Ibu Jenny ini dia tidak sakit, dia tidak menderita kanker, dia volunteer, dia suka kumpul-kumpul dengan orang yang punya rasa sakit, kesusahan. Pendeknya dia ini dinas sosial. Dinas sosial aja, saya kan nggak nyetang presiden, dinas sosial aja. Jadi saya sudah tahu ya Ibu Jenny usaha kapalnya di mana-mana, kapal orang maksudnya, kapal orang. Saya kan belum selesai, kapal ada di mana-mana, kapal orang. Ya, oke. Buat saya sendiri, kita ini sekarang saling memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Saya mulai dari saya Novita. Saya 59 tahun. Saya mulai kena kanker itu tahun 2016.
selesai perawatan 8 kali kemo sama operasi itu tahun 2017 Februari. Sampai saat ini menjelang 9 tahun saya menjadi seorang survivor. Puji Tuhan tidak ada batas kemanapun. Jadi saya juga tidak makan obat. Saya hanya angkat dari jalan dan kemoterapi 8 kali itu aja. Nah, sampai sekarang saya ini punya anak 4, menantu 4, cucu 3. Jadi belum 4, 3. Jadi saya tinggal di Bengkok Harapan. Saya juga hampir di CISD. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau ikut CISD juga boleh. Di situ tempat kita bisa kumpul-kumpul, sharing-sharing. Kalau di grup LSPP mungkin kayaknya obat ini ada. Hari ini ada tunjuk suara kan ditanya ya kan. Tapi kalau di CISD itu kita bisa sharing. Misalnya ada teman kita yang sakit, kita mau bantuan rumah sakit mana, mau diajak apa penyakitnya. Mungkin ada ibu-ibu yang, oh saya pernah di kemo, saya pernah di sinar. Kita bisa kasih sharing sama mereka di grup itu. Kalau ada yang kita tanyakan juga bisa. Oke, saya kira itu aja dari saya. Berikutnya Ibu Wiji, kami di sini yang tahun 2016 ada 5 orang lagi laskar terakhir. Laskar terakhir angkatan 2016. Saya, Ibu Wiji, Ibu Indri, Ibu Fatma, sama Kak Dede. Yang lainnya sudah mencari lahan di surga. Kita menitip lahan tak boleh katanya. Belum waktunya. Cari lahan yang bumi saja dulu. Jadi tetap semangat ini dan dua pengalaman pertemuan mantan masih selingkuhannya Pak Joshua semuanya. Oke, Bercanda ya, jangan bawa hati. Maksudnya pasien. Masuk YouTube soalnya kan, jadi saya klarifikasi. Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Fatma. Saya juga pasien Dr. Joshua. Saya terkena kanker pas waktu 50 tahun ya. Jadi waktu itu dapat hadiah ulang tahun 50 tahun, dapat hadiahnya kanker. Ya. Saya dapat hadiah cancer. Ya kita terima sebagai hadiah karena alhamdulillah selama ini kan saya juga termasuk orang yang jarang sakit. Jadi begitu saya kena cancer ya saya terima dengan ikhlas ujian ini. Ya udah kita terima, kita jalani semua pengobatannya. Alhamdulillah setelah 5 tahun kita jalanin pengobatan sesuai apa yang disarankan oleh dokter. Nah sekarang saya semoga sudah sembuh ya, sudah tidak ada masalah lagi gitu. Jadi setiap kontrol ke Dr. Joshua pun hasilnya juga bagus. Dan kita juga harus mencoba untuk berpikiran kita positif ya. Kita menganggap bahwa oke, kita terima kalau kita itu kena sakit cancer. Tapi kita juga yakin bahwa setelah kita mengikuti pengobatan ini kita akan sembuh, kita akan sehat, kita akan normal lagi seperti biasa. Jadi kita tetap harus semangat dan kita jangan sampai berpikir yang macam-macam bahwa kanker menyebabkan kematian. Masih ada yang ya sekarang kan untuk selanjutnya COVID ya. COVID kita kasih dulu yang dua-duanya. Masuk sana ya, tutupnya. RP-nya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ibu semua, salam sehat ya. Perkenalkan nama saya Wijiati. Saya dari Pasien Dr. Gumila. Dari tahun 2014 saya kena sakit kanker ovarium. Jadi tahun 2019 kita dikenakan kemo 6 kali. Alhamdulillah kita setelah 1 tahun sudah bisa aktivitas kembali bekerja. Saya izin. Alhamdulillah sampai sekarang pun badan sehat. Alhamdulillah kita syukuri
kita berterima kasih sama Yang Kuasa, kita diberi sehat, panjang umur. Amin. Mudah-mudahan kita selalu semangat ibu ya. Kita harus semangat, itu buktinya kita menyambut kesehatan kita. Amin. Jadi kita ini nggak boleh kita cemas, nggak boleh kita ini menyerah. Harus kita tetap semangat ya. Kita nggak boleh pikiran yang negatif, pikiran yang positif, pikiran yang jadi pusing kita minggir, kita happy. Nggak boleh kita pusing, ada masalah apapun minggir, nggak usah kita dimasuki di hati kita, supaya kita sehat selalu. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi ibu-ibu semua ya. Salam sehat. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Siapa lagi ya, Bu? Ya udah mau. Ngomongin aja di kata-katain. Tahun 18. Oke. Terus minum letras 5 tahun, istirahatkan sebentar, seminggu lagi terus dari Februari tanggal 20 tahun 24 operasi kembali yang kecil, terus ini berangkat ke Semarang rumah sakit Karyadi di Sinar. Oke. Di sana 3 bulan, akhir Agustus pulang ke Batam. Oke. Lanjut aja, Bu. Sekarang lanjut, masih sebulan sekali kontrol ke dokter Joshua, minum letras masih. Jadi minum letras sekarang sampai September tahun 29. Satu kan kerja. Oke. Insya Allah. Oke, Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Amin. Positif. Kita bilang tidak sakit, saya sehat. Amin. Amin. Saya sehat. Itu aja, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dulu udah dibuang. Nanti kalau Anwar bisa cas lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Sini kan sedikit ya. Kamennya di belakangin. Harus tadi sih. Iya. Nanti. Udah. Ketularan kan? Dah. Lanjut. Nah, baru. Nama saya Ibu Erniawan Harahap. Biar lupa. Horas. Saya dapat sakit kanker payudara di operasi 2016 di bulan 3, selesai kemo di bulan 12 selama 8 kali. Ya. Sekarang ya mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Udah, gitu aja. Nomor sepatu. Nomor sepatu ya 38 juga 39. Jadi dia diangkat sebelah. Nah, diangkat sebelah. Sebelah size berapa itu? Oh, itu PTS ya. Oh, nama. Ya, oke lah. Nah, sekarang kita susur pagi kita. Amin. Dia soalnya pernah duduk aja di situ. Duduk juga boleh, Bu. Kalau ada yang mau ditanya, yuk. Mumpung ada suster. Oke, selamat pagi semua. Siang loh, siang 12. Perkenalkan, saya Ibu Murniati. Saya pasien Dokter Gumilang tahun 2022. Awalnya saya terkena kista, terus dicek, akhirnya lanjut disuruh kemo karena kanker ovarium. Ya, saya kemo 6 kali. Pada waktu itu saya masih umur 47. Saya di situ merasa down sekali, Ibu. Takutnya luar biasa. Sampai pengalaman saya dari awal saya periksa, saya divonis kista kanker itu, saya nggak berani mendengar penjelasan dari dokter Gumilang. Akhirnya saya suruh anak saya yang udah pada dewasa, mereka lah yang mendengar. Begitu saya dicek di komputer, dijelaskan dokter Gumilang di ruangan, saya bilang, dokter, maaf, jangan jelaskan sama saya ya dok, biarlah dokter kasih tahu sama anak-anak saya. Pokoknya saya siap menjalani apapun kata dokter, saya bilang saya siap. Asal dokter jangan ceritakan sama saya, karena orangnya gampang doang.
begitu. Tapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan semuanya berjalan lancar. Saya boleh sembuh, boleh sehat, dan sampai sekarang saya masih kontrol 3 bulan sekali. Dan hasilnya puji Tuhan luar biasa. Dan dengan adanya acara seperti ini, saya semangat karena ternyata bukan saya sendiri. Ternyata kita yang berjuang ini ya. Waktu itu pun saya udah sempat angkat rahim juga loh. Saya benar-benar merasa ada kayak gimana, tapi ternyata berjalannya waktu terhibur ya Tuhan. Terima kasih, semoga kita semuanya sukses. Dari sini gelap. Umur sama-sama Melawan ini cahaya. Terima kasih Bu. Apa tadi namanya? Tadinya mau duduk aku di sini. Semoga kesehatan semakin murni sesuai. Ya Bu, silakan. Di sini aja nggak apa-apa. Ya boleh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Sri Martini, pasien Dr. Joshua. Saya terkena kanker payudara di tahun 2020, operasi kemo 8 kali. Sekarang tinggal kontrol per 6 bulan. Iya, sudah jalanan 5 tahun. Ada pengalaman yang bisa dibagi? Nanti saya kasih hadiah kalau bisa sampai menarik. Yang penting tetap semangat. Iya Bu, benar. Iya. Menangis nih. Gak apa-apa, kita kan sehat, mau cari sehat. Alhamdulillah keluarga selalu kasih support, semangat hingga sampai sekarang ini. Iya. Terima kasih lah kalau begitu ya, keluarganya mendukung, jadi tidak menjadi penghalang kita sembuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya itu Sofiha, tapi saya biasa dipanggil Asti. Jadi awal 2022 saya itu tiba-tiba nggak haid. Saya pikir saya hamil, ternyata ada kista USG di Dokter Nina. Ini nampaknya kistanya berbeda Bu dengan yang biasa saya temui. Coba deh ambil ke dokter Gemilang, ajukan ke dokter Gemilang. Ke dokter Gemilang, iya Mbak ini berbeda. Kita itu dulu yuk apa namanya CT scan langsung disinyalir ada kanker. Tapi saya rasa nggak gini aja. Kita mau ambil kistanya dulu atau gimana? Ya lah Dok, saya mau punya anak lagi, saya bilang gitu. Jadi saya operasi di Mei 2023 untuk ambil kista laparoskopis waktu itu ya sama dokter Gumilang. Pas operasi, habis itu sampel kan dikirim ke lab. Ternyata seminggu berikutnya, pas 10 hari berikutnya dikasih info bahwa kanker ovarium stadium 1C. Jadi ini gimana Dok? Kita kemo aja. Kita kemo 4 kali. Pas di bulan September. Ternyata saya ada adenomiosis, penebalan dinding rahim. Wah, sepertinya kanker ini suka di tubuh saya. Iya, akhirnya disepakati untuk angkat rahim di bulan Oktober 2023. Jadi dalam setahun itu saya 2 kali operasi. Habis itu kemo 6 kali. Pas kemo ketiga itu kita obatnya yang biasa saya pakai habis, kasih yang keras. Di situ memang biasanya saya nggak pernah mual, itu biasa aja gitu. Tapi kalau ini benar-benar dahsyat mual, sampai saya harus datang ke rumah tetangga yang punya mangga, dan saya manjat demi mangga muda. Iya, jadi itu ya. Saya kok gila gini, padahal saya dulu hamil awal kayaknya nggak gini-gini kali sama mangga ini. Ini kok kayaknya terlope-lope dengan mangga itu ya. Nggak ada mangga, akhirnya kedondong. Nggak ada kedondong, akhirnya apa? Lembing holo, saya hajar. Saking seperti itunya. Pokoknya ini memang benar-benar dahsyat. Tapi memang efektif ibu-ibu saya nggak ada itu muntah itu nggak. Begitu kena itu udah
excited banget. Jadi saya sering saranin ke teman-teman yang kemo, saya nggak bisa makan, coba cari mangga muda. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya saya racunin mangga muda dulu deh untuk ngilangin rasa-rasa mualnya itu. Kemudian kita memang saya pernah ya satu ruangan kemo itu ada memang yang sudah pesimis, teman-teman itu saya nggak bisa ini, kalau saya keikut kayak gitu nggak bisa. Akhirnya momen kemo berikutnya malam itu saya sengaja nonton drakor. Begitu masuk ruang kemo saya ngantuk, akhirnya ngorok saya di ruang kemo itu. Bangun-bangun sama dokter apa Pak Ratmo, bu mau tidur di sini sampai kapan katanya. Oh sudah selesai. Saya gitu. Jadi memang saya seperti itu. Saya nggak mau terkontaminasi dengan saya sakit enggak, saya nggak mau. Saya gitu. Harus masuk ruang saya harus tidur. Saya gitu. Jadi ya alhamdulillah kemarin perkembangan terakhir saya sudah 3 bulan kontrolnya, tapi saya kemarin ada pekerjaan yang memang 2 hari 2 malam saya tidak tidur. Efek yang sama di pinggang saya sakit. Aduh dia keluar lagi saya gitu kan. Akhirnya sama dokter bilang coba kita CT scan. Ternyata alhamdulillah sudah bersih. Cuman itu mungkin capek-capeknya itu ya. Memang kita sudah punya kanker ini harus dijaga. Fisiknya nggak boleh terlalu lemah. Ya benar. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat semua. Amin. Saya mau Bu dimasukin ke grup apa CSI ya, karena CISC Ya, apa-apa. Itulah pengetahuan. Saya di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ini ya. Selamat siang teman-teman. Nama saya Dirlan Simanjuntak, tinggal di Bengkong Mahkota. Saya awal tahun 2022 divonis kanker payudara sudah stadium 3A. Dan jenis kanker saya ER negatif, PR negatif, HER2 positif. Jadi saya kemo besar 8 kali dan harus terapi target 18 kali. Tapi puji Tuhannya baru saya jalan 6 kali terapi target, ada sakit yang sangat enggak tahan di sebelah kanan, sementara payudara yang diangkat sebelah kiri. Akhirnya saya ketemu Joshua bilang kita periksa besar seperti biasa lah ya, 5 dari jantung, darah, torak, perut, payudara. Nah dibilang nggak ada apa-apa sih Bu, paling sepertinya ada cairan sedikit aja. Jadi singkat cerita saya lanjut periksa ke sebelah ya kan. Katanya juga nggak apa-apa, cuman terapi targetnya stop dulu karena tua panggil apa? Jantung ibu ini sudah bermasalah, bengkak. Jadi di saat itu saya sangat tersiksa, nggak bisa tidur, sesak terus. Kalau gini nggak bisa, harus tidur duduk. Kadang suami bilang nah tidur, pahaku juga belum tidur, nggak bisa. Jadi tapi itulah Tuhan itu baik, nggak makan obat nggak apa, hanya ya ikhtiar aja lah, minum makanan sehat itu kurang stres. Ya puji Tuhannya jantungnya jadi normal sampai sekarang. Jadi saya kemarin juga pas periksa 6 bulan terakhir ini juga di hasil payudara ada lagi benjolan di sebelah kanan. Terus di situ saya sudah nggak tahu lah sosok apalagi ini tuh kan, tapi sudah. Iya, Saya siap. betul. Apapun dia saya hadapi. Betul. Jadi singkat cerita, Dokter Joshua sih sebenarnya bilang nggak apa-apa Bu, santai ya itu tetap Ya. Jadi saya berusaha untuk berpikir positif, berusaha untuk hidup sehat, istirahatnya cukup, jaga stres. Tapi ini yang paling berat, jaga stres ini yang paling berat. Karena kita tidak bisa larang orang untuk nyakitin kita, kita tidak bisa larang suami, anak atau menantu untuk tidak membuat kita tersinggung. Paling berat. Kalau hanya dibilang jaga makan, jaga istirahat, siap. Bahkan saya intermittent fasting sudah hampir 2 tahun. Ya,
Jadi buat teman-teman, kita harus pegang satu. Kalau saya pegang kanker bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat adik saya, siapa tadi, Ida Sirait, yang sudah memasukkan saya di grup ini. Oke. Pak Bu Novi, Bu, ayah, bentuk pertanyaan aja Bu, pertanyaan aja Bu Novi, bertanya aja. Biar kita kenalan, sini aja perkenalan, nggak apa-apa. Ibu dari mana? Ibu namanya siapa? Saya Iya. bos itu orang. Iya, Saya dari apa? Batam Lestari. Oh, oke. Semangat. Ya. Gak apa-apa, ini kawan-kawan kita semua. Samanya kita menderita tapi sudah Iya. seperti kita. Kanker apa Bu? Apa? Ini kan ipar saya. Jadi ipar saya ini punya penyakit diabetes. Jadi baru habis tindakan operasi. Oke, hilang. Tadi saya ajak yuk kita semangat. Karena apa? Jangan lihat kelemahan. Itu. Jenis penyakit kita beda. Yang ini dapat Ini berarti Tuhan itu tentukan ibu ini, kami yang ini. Kalau kami yang kena begitu mungkin kami nggak mampu. Tapi kalau ibu yang kena kayak kami mungkin ibu nggak mampu. Jadi semua punya kekuatan yang sudah Tuhan takar buat kita. Benar. Jangan down. ini baru ini keluar loh. Puji Tuhan. Berarti untuk selanjutnya ikut-ikut sama kita. Iya, Walaupun iya. tidak kanker, kita bersekutu dengan sama-sama survivor. Kita ini semua pejuang. Ibu di bidang ibu, saya di bidang saya, ibu ini macam-macam. Ada lagi Itu yang suami. double. Didampingi suaminya lagi dari kesini. Kita mana suami kita? Nggak ada suami kita. Makanya, jadi itu suatu kebaikan yang Tuhan tunjukkan. Kelebihan Bu, kelebihan. Tuhan kasih sesuatu buat kita karena Tuhan tahu kita mampu. Kalau kita tidak mampu, Tuhan tidak akan memberikan. Tapi kemampuan kita itu bukan dari diri sendiri. Itu tetap harus kita syukuri, itu berasal dari Tuhan. Benar. Diaminkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Semua, mau yang Islam, mau yang Kristen, mau yang Buddha, Hindu, Tuhannya itu tidak akan pernah meninggalkan. Ya Bu ya, harus semangat. Kami ini pun nak mati semua ini. Dari kasih umur 2, saya ini udah umur yang ketiga. Satu kali saya kena demam berdarah. Otorita punya kerja juga itu hidup, nggak jadi mati, ya kan? Itu tahun 90-an. Saya pertama kali datang di Batam tahun 89. Kemudian saya datang ke Batam ini tahun 91, kena lagi saya apa ini? Lambung sampai sudah nguling darah. Itu kerjaannya dokter seri 2. Hidup lagi saya. Berarti udah 2 kali nyawa saya ya. Kemudian yang ketiga kena lagi kanker. Hidup lagi sampai udah 9 tahun ini sekarang. Jangan yang keempat saya beneran. Itu. Jadi harus semangat. Oke Bu ya. Iya. Tidak ada air mata. Senyum. Orang cantik harus senyum. Tak ada air mata di sini. Itu air laut banyak. Nah ini konten kreator kita saat ini. Konten kreator. Pegang-pegang yang itu. Baik. Acara kita hari ini masuk YouTube-nya. Setuju ya? Masuk YouTube acara kita ini ya. Jadi saya diagnosa kanker payudara itu 2020. Tapi awal benjolan itu 2020 bulan 4 Desember kiri. Jadi langsung saya periksa ada benjolan. Memang langsung disuruh ini operasi sama dokter bedah umum buat itu. Oke. Terus singkat cerita lanjut 2020 saya sudah ditangani Joshua. Di Januari 2022 sudah keluar IHK. Artinya sudah ada Bu kan?
yang itu kan dari PA. Masih aja gabung saya ke Surabaya itu. Katanya di Surabaya ada herbal lintah. Letakkan di payudara saja nanti disedot darahnya, betul disedot darahnya sampai saya pucat-pucat. Mengecil sedikit, mengecil lah saya kurus waktu itu dari 77 kilo. Ya saya kurus saya cuma begitu udah 2 bulan saya baliklah ke Batam. Balik di Batam, suami sakit waktu itu, dibawa ambulan dari kantor, langsung ke rumah sakit. Begitu langsung saya dipanggilkan untuk tanda tangan mau ini dirawat. Udah gitu sampai rumah kan lagi ke sini kan, Suster Fani kan. Kayak tak wah, suami gue sakit di mana? Oh ini besar lagi nih membesar lagi. Nah Ika sudah keluar dari 3 bulan yang lalu. Kok datang lagi kemana ini 3 bulan? Nggak usah dijawab. Tahu aku ke herbal, nggak mempan. Aku diam aja lagi. Tadi di situ aku bincang-bincang sama di situ. Dok sakit pinggang, sakit payah aku jalan. Jangan-jangan metastase ulang betul. Coba dulu bone scan harus ke Jakarta kan. Bone scan aku ke Jakarta. Tuhan berikan jalan. Ada ketemu di situ perawat, Batak pula. Udahlah, ada aja bersama kan. Begitu singkat cerita bone scan pulang ke Batam, pulang baca iya sudah ada di Lumba, ada di Torakal, ada di Asia Belum. Makanya saya nggak kuat itu. Udahlah, mulailah apa ini perjuangan ini. Tanggal 27 bulan 7 di Bangkene waktu itu. Jadi selesailah sampai 2022. Tapi waktu saya operasi tanggal 2 bulan 2 2022, waktu itu kan dokter Joshua itu kan bilang saya lagi lah Bu, nanti sampai sebenarnya bagaimana hasilnya gitu. Ternyata PA-nya menunjukkan udah nggak ganas. Si mas saya yang diangkat itu kan nggak ada ganas. Macam mana PA-nya nggak ada, macam mana mau diangkat? Udah sampai di situ aja. Setelah saya menyelesaikan minta saya ya untuk tulang, udah saya diajukan PCT waktu itu 2022, di situ bersih. 2023 saya balik lagi PCT, di situ bersih. 2024 saya mengeluh, bukan mengeluh waktu itu kan tahunan, pergi saya PCT. Karena nggak ada keluhan, masih saya jalan-jalan pesta-pesta. Januari kan awal itu kan bona tahun sana sini itu pergi lagi ke Kijang untuk main-main yang ada 1000 wajah atau wajah 1000 masih aja ke situ. Udahlah sebulan baru aku baca hasil. Nah ini kan di Lumbal 2 lama kali aku baca hasil. Iya ini harus sinar ini menurutku katanya gitu. Namun begitu juga nanti keputusan dimana kamu mau saya tunjuk dokter sinar. Rupanya udah saya minta ke Medan, tiba di Medan betul lah haruslah di sini 5 kali di Lumbal belakang. Jadi mengeluh lagi aku di sini tuh, dok sakit di sini tuh. Kapan PCT terakhir? Bulan 1 dok. Tahun ini iya, ini bulan 10. Coba lagi PCT aku lagi tahun yang sama PCT. Ini kenapa ini sama-sama ini antara dan tidak ada ini sebelum setelah aku ke Neves putunya berkan berangkat dari Juru PP waktu itu. Udah gitu lagi jumpa lagi memang ada. Jadi karena memastikan gitu, kadang dokter itu kan Pak Ibu sih kan mau dia memang disuruhnya kadang-kadang dia tak mau, dia misalnya pendapat sendiri menurut dia, buktinya disuruh coba menurutku ini begini katanya gitu. Tapi coba tanya dulu, karena mau coba mungkin tanya dokter Indra kali sama aja ya kan. Jadi sebenarnya kemana Neves sudah aku ke Neves tidak ketemu sama aku dia waktu itu. Iya, dia sebelum dikenal ini ke Medan aku lagi di situ di tempat dokter Juli kena estetika 4 kali udah selesai. 2025 tanggal 14 ini kemarin bulan 5 ini tahun ini PCT yang lagi udah tak ada apa-apa
operasi, jadi semoga kita semua sehat-sehat. Semoga semua kita dalam perlindungan Tuhan. Ya, nggak usah. Kencangkan aja suara orang Batak, kuat suaranya. Aku kok. Oke. Gas. Selamat siang ibu-ibu. Oke. Nanti Mami Cung. Apa tuh? Nama. Oh, nama. Risma Sihotang. Iya. Oke. Sama dengan saya. Risma. Aku kena kanker itu tahun 2021. Jadi pengalaman saya sudah banyak gitu. Kalau saya memang penyakit sudah banyak kali aku operasi, khusus buntu, mata ini udah 2 kali semua operasi. Tetapi aku happy aja, mungkin itu jalan Tuhan untuk saya untuk lebih baik. Dan saya kena kanker ini hanya memakai BPJS. Dan hanya di Batam, puji Tuhan saya hanya di Batam berobat, tapi karena saya memang cepat. 1 bulan, 1 minggu saya tahu itu ada benjolan di sini gitu kan. Kok kayak ada benjolan, aku pikir itu apa, saya pikir mungkin itu bisul lah, orang Batak bilang patarunana. Gitu kan. Ku biarin seminggu masih tetap seperti itu. Terus saya pergi ke puskesmas, saya langsung dirujuk ke Elizabeth. Terus dari Elizabeth ada alat-alatnya, apa istilahnya, di mana ibu lebih dekat gitulah. Aku di Sekupang, bilang dirujuk lagi ke Sekupang. Jadi dioperasi sama dokter Ade pertamanya, karena awalnya itu hanya mau biopsi. Ya, biopsi jaringan. Sudah dibiopsi baru dapat hasil, baru ke dokter Joshua untuk dioperasi habis. Jadi ya itulah apanya. Memang semua kita yang kena kanker ya pasti memang, apalagi saya kenanya itu dioperasi itu pas 18 Desember. Di situ aku mau dioperasi 18 Desember, pulang tanggal 24. Sedih. Anakku kan merantau ke Pangkal Pinang, dia mau pulang, sedih kali rasanya tidak aku ada di sana, dia di rumah sakit. Tetapi dalam hati udahlah harus happy. Pada saat saya di awal bros, saya bilang itu kan, bayanginlah ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu, bahwa Natal itu kan untuk orang Kristen kan, orang semua happy bersama keluarga, tetapi saya harus menahan di sini. Saya lihat di FB happy semua orang, saya di Bea, saya di itu tambah down aku kan, tambah down. Terus dalam hati ngapain aku kayak gini terus, kayak gitu. Itu dalam hatiku untuk mengobati aku sendiri ya, kayak gitu kan. Ditanya orang, aku posting memang, lagi di mana? Di rumah sakit. Sakit apa? Nggak berani ngomong sakit apa. Ya, semua kita mungkin pertamanya kena seperti itu. Tetapi lama-lama kalau aku terpendam kayak gini, aku makin down, makin sakit. Keluargaku ini sedih. Nengok dia situ yang nyanyi-nyanyi yang nidai-nangi kayak gitu. Anakku bikin apanya kan, dia makin sedih lah. Terus aku posting lagi di FB kan. Puji Tuhan aku di hotel kesehatan ini. Itu statusku. Lagi kemo hotel kesehatan itu sesudah operasi, sebelum kemo itu. Tetapi datanglah istilahnya ada perawat-perawat di situ. Mungkin perawat ini kan banyak temanku di sana kan. Jadi udah dikasih tahu katanya. Karena aku udah ngomong sakit kanker gitu kan. Udah dikasih tahu. Katanya kayak gitu. Biar aja lah kalau memang orangnya yang mengasih tahu, tidak masalah. Karena prinsipku keterbukaan awal dari pemulihan. Itu prinsipku kan. Jadi sesudah saya terbuka, beban istilahnya hatiku plong. Lepas bebanku jadinya. Istilahnya enggak harus nanya itu sakit apa yang di FB itu, enggak harus saya ceritakan satu-satu, tapi saya bikin aku kanker kayak gitu. Jadi ya dari situ lepaslah. Tanggal 24 bulan 24 itu mau Natalan, disuruh dokter Joshua aku pulang. Ya itulah pengalaman saya, dan puji Tuhan sekarang saya per 6 bulan saya cek. Per
pertama memang waktu saya mau di kemo, tunggulah dong, saya pikir-pikir dulu, mungkin ibu ada seperti itu. Jadi mental kita itu harus siap, betul. Jangan dipaksakan. Kalau memang kita belum siap, mungkin kata teman. Perlu kita dengarkan teman kita, istilahnya cepatlah toh. Ada yang ngomong seperti itu, cepatlah toh. Nanti makin parah gitu kan. Jadi oke lah, aku dengarkan. Jadi nggak langsung aku di kemo sama dokter itu. 1 minggu saya udah siap-siap dulu, baru saya mau. Ya seperti itulah apanya. Jadi menurut saya kita memang dokter itu hanya memberi kita obat atau saran. Yang sebenarnya dokter yang sesungguhnya menurut saya diri saya sendiri. Benar. Karena saya harus dengan cinta saya kepada anak saya, keluarga. Saya prinsip saya sampai tua, saya mudah-mudahan saya tidak mau dipokok-pokok. Jadi mungkin kita lebih harus semangat. Kalau ada pun jalan terbaik dari Tuhan untuk kita, ya itu semua jalan terbaik untuk kita semua. Jadi semangat untuk kita semua, apapun penyakit yang kita alami. Oh ya, satu lagi, sekarang tahu Bapak Ibu-ibu, sebenarnya saya tetap ketawa. Saya ada miom ini sesudah sesudah perjuangan ini. Jadi per 6 bulan itu 1 bulan sesudah udah mau setahun lah saya ada miom. Jadi saya di dokter Joshua ke kehamilan ke dokter kandungan. Dan dokter kandungan dibilang ibu kan udah kena cancer. Setiap saya berobat mau minta obat, saya harus kasih tahu saya cancer biar mereka lebih hati-hati. Benar. Jadi saya bilang sama dokter itu, saya udah cancer. Oh, kalau kayak gini harus ke dokter Gumilang lah, karena dia yang lebih positif mengapakan. Dirujuklah ke sana. Jadi miom saya 2,2. Kata dokter Gumilang belum ya tak apa-apa, biarkan aja nanti tengok perkembangannya. Baru kita apakan lagi. Terus saya tanya, dok, kalau miom itu makanan apa yang bisa mengecilkan? Ya seperti itulah. Kata dokter Joshua, kalau boleh kunyit aja katanya. Jadi saya sering minum kunyit. Itulah apanya. Kunyit putih. Tak kunyit yang apa itu aja yang saya apakan sampai sekarang. Gumilang. Ya mudah-mudahan lah itu apakah. Jadi ya, ini sekarang aku masih per 6 bulan itu yang USG ini ya. Abdomen. Ya, perut. USG perut belum dapat hasilnya. Tanggal 24 nanti saya USG payudara. Nanti sekalian dibaca. Nanti kita lihat lagi lah miomnya itu bagaimana. Tapi saya itu aja, ku jalani aja hidupku. Itu aja. Tak harus khawatir kita jalannya. Ya kalau memang jalan Tuhan yang lebih terbaik untuk saya, entah kapan saya, ya puji Tuhan. Terima kasih ibu-ibu. Tepuk tangannya. Bu Ida. Si Ida penutup aja. Anak bungsu. Belakangan aja dia anak bungsu. Yang ini aja. Di mana? Bu, Bu, udah perkenalkan. Lagi minum. Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tetap semangat ya ibu-ibu. Saya itu penderita kanker dari tahun 2016. Nama saya Evi Mediani. Saya kena kanker tahun 2016. Waktu itu dokter Joshua belum ada. Masih dokter Indra. Lagi sekolah. Ya, jadi saya perginya ke dokter Indra. Operasi bulan Juli 2016. Tapi kemonya 8 kali. Tapi alhamdulillah sudah dilalui lah semuanya. Untuk kemo udah merasakan semua lah bagaimana rasanya kemo kan. Sedap Bu. Setiap hari saya pulang kemo makannya ketoprak sama air kelapa. Itu aja setiap pulang kemo. Oh iya Bu. Kalau di
RSBP kan nggak nginap kan? Kalau di RS Bung harus nginap. Jadi kita sore. RSBP pun nginap. Nginap Bu, nginap. Tergantung keadaannya. Kondisi Bu. Kalau saya nginap terus, jadi sore berangkat, besok pagi baru itu harus minum air putih sebanyak-banyaknya, udah kembung-kembung deh. Tapi ya terpaksa lah dilalui. Iya Bu, Namanya benar. juga kita sakit, kita pengen sembuh. Iya. Jadi semua kita kerjakan apa yang dikatakan dokter. Walaupun banyak orang yang bilang, Bu minum ini, Bu minum ini, Bu minum ini. Tapi saya tetap kekeh aja ikutin apa kata dokter dulu. Jadi sampai sekarang saya masih tetap ikutin saran dokter. Ya. Dan setiap hari itu masih kontrol. Jadi sekarang kontrolnya ke Joshua. Dan saya juga ada penyakit gula seperti ibu. Saya kena gula tahun 2011 sebelum kanker malahan. Tapi alhamdulillah saya jaga makan. Operasinya aman ya Bu? Operasinya aman, tapi agak lama sembuh. Orang bisa berapa bulan aja udah kering. Kalau saya lama prosesnya. Karena saya ada gula jadi agak lama. Tapi alhamdulillah tidak menyebar kemana-mana. Padahal waktu itu udah 3B saya itunya. Geng kita. Jadi alhamdulillah sekarang udah bagus semuanya. Jadi saya juga berdoa semoga teman-teman yang lain seperti saya walaupun sudah lama masih tetap bisa jalan. Waktu awal operasi memang kaki kanan ini nggak bisa jalan. Saya kirain pasti saya akan lumpuh. Karena jalan dari kamar ke dapur itu seperti jalan berkilo-kilo. Nggak kuat jalan naik motor, ini harus dibantu diangkat. Terus kalau ngelihat tangga itu udah rasanya lemes sekali saya. Karena udah mau jalan naik tangga itu udah nggak kuat. Tapi karena dijalani terus, akhirnya sembuh semua. Dan ibu juga tetap harus semangat. Semangat Bu. Pola makan memang harus dijaga kalau gula. Susah gula memang. Benar. Semangat ya Bu. Begitu aja dari saya. Terima kasih. Semangat dan obatnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan banyak pengalaman. Oh, ini ada si bungsu ini satu. Enggak kenal. Apa yang mau bilang ya? Mau nyanyi dulu atau nyanyi? Boleh. Selamat siang semuanya. Selamat Siang Bu. Oke. Saya perkenalkan nama saya Ida Strait ya. Saya dinyatakan kanker di 2022. Tapi dengan proses semua pengecekan, terakhirnya pengecekan ke IHK, saya nyatakan memang dinyatakan sama dokter memang saya tidak perlu kemo ya ibu-ibu. Dan itu untuk saya berita yang sangat luar biasa dan sangat bersyukur. Sebab tuh lada tak botak. Jadi semua proses yang saya jalankan setelah dinyatakan CA itu sangat luar biasa ya ibu-ibu. Luar biasa membuat saya down, mental saya terjatuh. Sampai saya nggak bisa melihat orang. Saya merasa kalau orang melihat saya itu ngerasa ini udah mau mati nih. Udah mau mati. Jadi saya nggak mau melihat orang. Saya ngerasa enggak saya belum mau mati gitu. Itu. Jadi ternyata keinginan saya itu, harapan saya itu dengan mungkin hati kecil saya ngomong ya, enggak ini gitu. Tapi memang dari hasil semuanya puji Tuhan, saya mengatakan puji Tuhan. Saya memang tidak ada kemo ya ibu-ibu ya, tidak kemo. Iya. Tapi PA-nya cancer Bu. Hasil PA-nya memang maligna, ganas. Tumor ganas ya. Tapi kan semua itu kan harus untuk tindakan selanjutnya mungkin kan itu kan memang semua hasil ininya kan memang setelah dinyatakan ganas itu barulah dibuat step-stepnya lagi untuk IHK nggak ada Bu? IHK justru kan IHK kan dipakai untuk penentuan benar pengobatan kemo atau terapi selanjutnya itu fungsi IHK. Jadi setelah ada hasil IHK ya begitu dokternya menyatakan tidak perlu kemo.
Iya. Makan obat hormonal dan menghentikan fungsi estrogen. Ininya hasil estrogennya memang harus diperiksa, tapi ada tahap itu dibuat opsi. Apakah Anda mau dihentikan atau gimana? Ya, kita putuskan dihentikan aja. Oh, oke. Dan saya berharap untuk teman-teman semua, saya mudah-mudahan bisa saya jadi support juga untuk teman-teman, untuk ibu-ibu yang saya kasih, saya sayangi ya. Kita bersama-sama, kalau boleh setiap berapa lama kita buat tempat tuh kumpul-kumpul, saling cerita, bernyanyi sama. Saya biarpun suara saya nggak bisa ya, saya usahakan tadi nyanyi ya. Nyanyinya biarpun benar. cempreng Benar. Ya itulah ini saya sebagai penyintas ya ibu-ibu. Mohon doanya, sama-sama berdoa. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Amin. Amin. Udah 2 kali saya PET scan. Iya. Saya jadwalkan setiap sekali setahun, puji Tuhan tidak ada. Tapi tetap saya berharap, saya ikhlas saja, ikhlas. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Selamat siang ibu-ibu cantik. Siang Bapak ganti satu aja. Oke, perkenalkan, mungkin di Cancer nama saya di tahun 2016 ya. 2016 ya Bu Darni. 2016 mungkin masih agak kelihatan minggu ini. Karena pasien-pasien saya 2016 itu salah satunya Bu Darni. Saya perawat kemo yang sertifikasi perawat kemo dari Rumah Sakit Darmais yang pelatihannya sekitar tahun 2015, dan kita usahakan buka ruang kemo itu di tahun 2016 karena kita harapkan selama ini pasien-pasien yang dari Batam selalu dikirim ke Jakarta. Kasihan, masa orang Riau harus ke Jakarta, kan nggak lucu. Nah, kita sepakat begitu Dr. Joshua ambil dokter spesialis onkologi, kita usahakan dengan ruangan darurat. Yang penting pasien kemo bisa kita layani di Batam, jadi tidak perlu keluar Batam. Jadi nggak ada cerita nunggu jadwal, nunggu antrian, nggak ada. Itu pada zaman saat itu pasien kami itu ada lumayan sekitar 18 orang ya. Itu salah satunya seorang dokter kanker paru-paru, kalau nggak salah dokter apa ya yang di Tanjung Pinang, kan dokter kebidanan. Akhirnya beliau dimuliakan Tuhan, tapi dia dengan rasa puas gitu loh, dengan rasa aman dan tidak merasakan rasa menyesal. Enggak, dia menjalani kemo dengan teratur. Nah, di sini makanya saya kenalkan, saya namanya Fani, saya orang Batak. Saya Boruna Baban. Horas. Dan makanya sampai selama ini memang di grup Cancer saya masih tetap ikut. Cuman kadang-kadang ya slow respon ya Bu ya. Cuman ya pengennya sih memang kita sama-sama biar sesama walaupun sudah terkena kanker, kita tetap berharap kita sehat. Amin. Itu aja. Jadi makanya setiap pasien-pasien yang pernah dirawat di ruang teratai, walaupun saya tidak di ruang kemo, tetap saya kasih informasi yang jelas, pasiennya lebih jelas dan lebih enak. Jadi mereka untuk menjalani pasien kemo ini pun happy. Jadi tidak ada data orang kemo itu ada sesuatu yang tidak bisa sehat. Buktinya Bu Darni sehat, Bu Fatma sehat. Bu, ingat waktu kena COVID kemarin? Di situ. Jadi yuk ibu-ibu walaupun sudah mengalami namanya kemo, tetaplah kontrol, ikutin anjuran dokter. Kita bersyukur kita punya dokter Joshua yang sangat luar biasa. Dokter Indra luar biasa, karena dokter onkologi Batam yang menangani pasien kanker untuk kemo baru 2 dokter, dan kita perawat kemo di Batam baru hanya sekitar 6 orang. Gak banyak, sedikit gitu. Cuman ya syukurnya ya sekarang udah terlayani ya Bu ya.
syukurnya dia berlayani, jadi nggak perlu awal kemo harus keluar Batam, harus kemana, enggak, paling itu PET scan, sinar. Banyak sekali. Sampai sekarang masih nyimpan nomor saya juga masih nyimpan nomor mereka. Jadi jangan berprinsip tubuh kita ini adalah hal yang sangat negatif di mata orang lain. Sering loh Bu, saya pengalaman itu waktu perawatan kemo ini banyak sekali pengalamannya. Yang datang nangis-nangis 3 bulan, dia bilang umur 3 bulan. Sampai saya bilang, ibu bilang umur ibu 3 bulan. Emang yang tahu umur siapa? Lahir, jodoh, rezeki itu di tangan siapa? Tangan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bicara sekarang dengan ibu bilang 3 bulan, saya bicara dengan ibu, jangan-jangan nanti siang saya dari kamar jenazah. Terus siapa yang tahu? Jadi yuk, sekarang kita yuk semangat. Akhirnya ya banyak juga sih yang berhasil, cuman ya semua itu tergantung dari diri kita sendiri ya Fatma ya. Kita pengen sehat, yuk kita sehatkan tubuh kita. Bukan saya bilang kita itu tidak punya masalah, semua orang punya masalah. Tapi kalau kita sehat, kita pasti bisa melalui itu semua. Jangan kita lihat kita terendah, no. Saya selalu bilang pasien kanker itu namanya penyakit paling parah, no. Bukan. Jadi jangan dibilang orang penyakit kanker itu adalah penyakit yang sangat mematikan di tahun ini, no. Yuk kita saling memberikan semangat. Makanya ini kumpulan grup cancer ini, saya syukur banget Bu Fatma bertahan dengan gejolak badai di mana-mana, dengan permasalahan di mana-mana, tapi tetap is the best. Kumpulan kita bukan cuma di Batam, Bu. Ya, dari seluruh Pulau, Tanjung Pinang, semua Kepri, Kepulauan Riau, kumpulnya di sini. Itu kita kumpulnya di grup cancer. Makanya selalu saya bilang yuk masuk grup cancer itu. Memang sekarang ada 2 ya. Grup cancer ada 2 ya. Cuman satu kita masuk dalam grup CSC ya. Nah, yang satu lagi kayaknya saya nggak tahu. Iya, yang grup kemo RSPP CSC ya. Ada sebagian Bu. Nah, di situ. Padahal kita masuk grup CSC itu sangat beruntung. Kita di sana bisa konsultasi, kita bisa di sana saling sharing, bukan sharing ini orang. Kita sharing akan diri kita masing-masing. Nah sekarang mulai kemarin itu saya coba buka. Yuk kita sama-sama ngikutin. Kalau memang ada pertanyaan silakan masukin ke grup. Nanti sebatas yang bisa kita kasih kejelasan, yuk kita sama-sama kita sharing untuk kesehatan kita masing-masing. Iya. Gantilah. Sekarang ini kami bertiga sama Bupati panitia, ganti nanti yang itu, baru yang sana. Jadi kita bisa dan tidak harus di pantai. Terserah. Bisa kita mau ke rumah. Ayo main-main ke rumahku. Nanti kita bawa makanan rame-rame. Ya kan? Jadi kita happy. Ibu ini kayaknya dari tadi masih batin harus happy ya. Ibu loh. Harus happy ya Bu ya. Kayaknya masih ada tekanan-tekanan mungkin ya dalam hati. Nggak apa-apa, kita semua paling badai ini. Paling muda ya. Ini muda tadi. Bagian ini paling tua. Bu Ida umur berapa ya? Jadi ya. Dia enggak. Dijelasin apa? Sakit tulang. Dia bukan kanker. Suami saya tapi udah meninggal. Kenapa kanker? Iya. Nah, berarti Ibu volunteer. Bisa. Jadi Ibu punya pengalaman merawat suami seperti apa, itu bisa dibagi. Oh begitu ya. Iya dong. Udah ngomong kasih mic sama dia. Iya dong. Boleh. Mungkin Ibu punya ide-ide apa? Merawat bapak itu gimana? Cengengnya gimana? Assalamualaikum Ibu semua. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Rohaya. Nama saya Rohaya. Saya sendiri sehat, tapi alhamdulillah saya pernah mengurus suami saya yang terkena
kanker pankreas. Tuh kan lain lagi. Iya, kanker pankreas itu ya adanya di dalam perut. Iya benar. Sudah berobat kemana-mana, tapi ya alhamdulillahnya sekarang udah nggak sakit lagi. Ya. Karena sudah dipanggil sama yang kuasa. Udah sehat. Selama 6 bulan saya ngurus suami yang sakit ya. Sakit dia, sakit juga saya. Sedihnya saya yang ngalamin, sakitnya suami saya yang ngalamin. Jadi ya bagi ibu-ibu yang punya penyakit yang sama dengan suami saya, cuma beda judulnya mungkin ya. Ada payudara, ada ovarium. Suami saya kan pankreas, karena laki-laki ya, adanya di dalam perut. Jadi yang semangat, yang kuat, yang sabar, Ya. itu aja. Oke. Nah, ya jadi hanya sampai di sini aja karena perjuangan saya sudah selesai. Ngurus suami saya. Oke. Makasih ibu-ibu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dibagi aja. Boleh Apa itu Bu? Boleh ha? Anggil tidak. Saatnya makan siang. Ibu ya, silakan. Bawa jalan anaknya. Naik ke pondok lah kita. Iya mau naik. Ih lututku kuat enggak ya? Oh dibantu tangan. Jangan. Lututku bukan di tangannya. Makanannya ini nggak perlu dibuka ya kan? Enggak ada. Sehat. Nggak perlu dibuka aja. Orang yang ada kalau yang sama. Halal apa tidak? Tapi dia ada hobas. Udah Kak. Oh, udah deh. Oke. Apa daripada beli? Makan pakai sambal satu. Berarti udah ditinggal. Hah? Paling enak. Aduh, zoom dulu Bapak yang di ujung sana. Nah, oke. Udah Kak. Tahu nggak tadi di sini hujan? Tiba-tiba mau ke Padang Center kering. Aku bilang memang hujan yang ngerjain pula lah dia. Hujan di Badam kan emang kayak gitu. Kering di sini kering dia, malah aku dari sini udah basah-basah. Ini hujan besar itu. Di Tiban basah. Kan bahkan aku keluar Padang ke pelabuhan. Hujannya di Bun. Puas kalau makan. Iya, silakan. Semangat kok. Jadi ada ini semangat pepes kita tadi. Itu timun itu. Ada pepes kita tadi. Ini deras hujannya mati kita. Hidup. Stiker itu nggak apa? Itu tengok. Jangan belum mati kita. Makanya nggak boleh mati hujan pula. Jangan pula yang bikin mati Bella. Pepes masih enak ya. Dia. Aku bilang besar kali hujan. Makanan kita ini. Speaker sana. Apa itu Bu? Pepes. Oh pepes. Iya. Dek, mau mami dong makan yang di bawah. Iya. Bilang Bu Patman, bagi makan dong. Mana dia? Podokan itu aja tuh, ada podokan-podokan. Pondokan. Iya kan? Aduh, Bapak disuruh. Asik. Ini gimana nih pasarnya nih? Tutup aja dengan plastik ini. Kupingan ya. Kan hati kupingan ya. Kupingan ya. Angin tengok Hujan. Aku tadi makan Hujan. maaf kiri boleh? Soalnya tangan kanannya kotor. Iya. Iya. Bukan. Yang dipegang Bu Patma tadi.
Ini makan Bu Jenny nih. Ikan itu loh basah saya. Oh, ini ada. Nasi tadi mana ya? Udah serak kita. Udah tadi kemana ya? Bu Fatma di sana. Iya itu. Itu mana nasi? Apa? Nasi tadi di mana? Bu Fatma Bu. Dek, ambil dulu dek. Ya, nasi. Coba hujannya bukan lari-lari. Tadi mana dia? Di mana nasi kita? Ada udah ambil itu anak gadisku. Jenny. Sana. Itu tuh lagi diangkat. Jenny mana? Kan dibawa anaknya jalan. Oh, ini kenapa kita di sini? Nah, itulah kan lupa itu. Monggo. Siapa? Nanti dari tempatnya pulang. Bagian ini. Aduh, hujan-hujan keramatan guys. Sudah, tadi tuh. Iya, jangan di situ, di sana. Nah, ini langsung terbiasa dari sana. Ini kan dari. Grup orang itu lah datangin aku dulu. Suster, kenapa? Kami WTS loh suster. Jangan ngomong macam-macam ya. WTS maksudnya WTS apa? Itu dari Jakarta itu datang itu. Kalinya 300 ya? Bukan nggak benar panjangannya apa WTS? Wanita tetes. Harus tahu. Iya. Halo. Halo. Isan, bara. Hah? Kita mana? Udan. Ya udahlah, bawalah ke sini. Ini bisa duduk loh, Bu. Apa Bu? Ya, saya ini pasti. Ibu itu kesian yang udah kayak aku tua. Sini, Bu. Dia itu kalau dilatih. Yang udah kayak aku tua. Anak pembantu aja berdua. Kemudian ini ayam. Ini ada yang ayam kok. Kasihan ayam. Ayam. Tak bawa baju. Dibungkusin. Jen juga balik, Jen. Anaknya basah. Oh, terus itu gimana? Makanan. No. Lebaran. Wah bagi aja ya. Oke. Nanti sisanya bawa simpan. Yes. Untuk acara next. Yes. Ya. Oh, boleh nang Itu banyak lah, Bah. pakai krep. Banyak lah, astaga Joshua. Kenapa kau punya kaki begitu? Sandalku. Sini. Oh, udah basah-basah. Sini Joshua. Apalagi nggak mau serius nih. Ya, banyak hari. Bentar, kau dulu. Bentar. Tasnya enggak ada. Aneh pengerupinnya. Ada enggak? Gampang. Hah? Di situ ya tadi. Oh, ini boleh. Iya. Bagi dua lah. Lemper ada. Sini dah ini. Kita bagi ini. Ini ada lemper ini. Kita kasih aja lah. Itulah motivasi Ibu. Jadi bukan jadi nggak ada lagi cerita di pikiran aku nih yang pertama di bawah di tas. Aku membutuhkan ibu baju merah. Tolong ngambil tas mana? Sampai nggak? Tas coklat. Sana ujung. Masih sampai. Masih sampai. Ini mah. Terima kasih. Iya. Yang ini aku bisa jalanin hidup normal. Mami lagi ambil ibu itu. Tadi bawa ibu itu. Ayam kak bubur. Senam dora ibu makan soni daging nanti. Udah makan kan? Udah? Udah. Oke. Sorry. Dah bawa kelapa parut. Enggak ada, Bu. Memang pakai kelapa parut ya. Aduh, aku tuh baik walang ya. Udah pergi dulu ya. Gede, baru right. Oh, udah pakai walang dikukus, tahunya aku digoreng aja. Enak. Makanya bagi tiga kami. Lembut. Aku belum udah masak itu loh. Oh, dibuang. Anakku itu lancang. Aku pakai gini, minta resep manis. Oh. Salam sehat. Nyengir. Oke.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk hari ini itu dulu kegiatan kami. Nanti sampai berjumpa di kegiatan berikut. Terima kasih. Jadi jangan prinsip tubuh kita ini adalah hal yang sangat negatif di mata orang lain. Sering loh Bu, saya pengalaman itu waktu perawatan kemo ini banyak sekali pengalamannya. Yang datang nangis-nangis 3 bulan, dia bilang umur 3 bulan. Sampai saya bilang, ibu bilang umur ibu 3 bulan. Emang yang tahu umur siapa? Lahir, jodoh, rezeki itu di tangan siapa? Tangan Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bicara sekarang dengan ibu bilang 3 bulan, saya bicara dengan ibu, jangan-jangan nanti siang saya dari kamar jenazah. Terus siapa yang tahu? Jadi yuk, sekarang kita yuk semangat. Akhirnya ya banyak juga sih yang berhasil, cuman ya semua itu tergantung dari diri kita sendiri ya Fatma ya. Kita pengen sehat, yuk kita sehatkan tubuh kita. Bukan saya bilang kita itu tidak punya masalah, semua orang punya masalah. Tapi kalau kita sehat, kita pasti bisa melalui itu semua. Jangan kita lihat kita terendah, no. Saya selalu bilang pasien kanker itu namanya penyakit paling parah, no.